Di video sebelumnya kita diperlihatkan seorang petualang bernama Ren telah mati dimakan monster lalu hidup kembali menjadi sosok undead berupa kerongkong, dan setelah itu dirinya berevolusi menjadi sosok ghoul. Dengan perubahan tersebut, akhirnya Ren bisa kembali ke dalam kota dibantu oleh sosok Ciwi ini bernama Rina Rupage. Namun setelah itu Ren meninggalkannya, itu karena Ren membutuhkan rekan yang bisa diajak kerjasama, yaitu teman sesama peneliti bernama Lauraine. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskeun saja. Nah, di sini kita diperlihatkan situasi sebelum Ren masuk ke dalam rumah. Ternyata Lauraine menyadari bahwa Ren telah datang. Lalu karena Ren terlihat aneh yang biasanya nyelonong masuk, lah ini si Ren malah ngetuk pintu terlebih dahulu. Alhasil Lauraine pura-pura tertidur. Namun ketika melihat wujud Ren, sontak Lauraine langsung terkejut. Ya, alhasil Ren menceritakan semuanya. Tapi di sini Lauraine tidak percaya, bahkan hampir mustahil ada naga yang bisa mengubah seseorang menjadi undead. Namun Lauraine tidak bisa memungkiri sebuah fakta yang dimana fisik Ren benar-benar menjadi sosok monster alias ghoul. Lantas Lauraine ingin memastikan apakah Ren tetap menjadi Ren meski memiliki tubuh layaknya ghoul. Sejenak Ren berpikir bahwa dirinya masih memiliki ingatan dan kesadaran yang penuh, tapi faktanya Ren pernah mati satu kali. Alhasil Ren menjawab tidak tahu. Ya, meski jawabannya seperti itu, namun menurut Lauraine jawaban itu tetap menjadi ciri khas Ren yang selalu bimbang dan ragu. Itu artinya Ren tidak berubah meski sudah menjadi monster. Lantas Lauraine bertanya apa tujuan Ren selanjutnya. Sontak Ren menjawab bahwa dirinya akan tetap berusaha untuk menjadi petualang tingkat mithril. Namun dengan tubuh seperti itu, Ren tidak mungkin bisa masuk ke ruangan guild untuk mengambil misi. Ya, di sini Lauraine memahaminya, bahkan Lauraine menawari Ren untuk menginap di rumahnya. Dan karena Ren terlihat merasa enggak enak merepotkan orang lain, Lauraine memberinya persyaratan yang dimana Ren harus bersedia menjadi bahan penelitiannya. Jelaslah si Ren panik, takutnya si Lauraine itu membedah tubuhnya gitu. Kata Lauraine sih nggak akan. Tapi kalau sedikit daging dan kulit bolehlah boleh. Ya, singkat cerita esok hari pun tiba. Lauraine memberikan sejumlah uang untuk bayaran bahan-bahan monster yang dibawa Ren. Misalnya cairan slime murni. Jelas Ren terkaget itu karena bayarannya itu terlalu tinggi. Lauraine bilang itu murah loh jika dibandingkan beli langsung ke guild. Ya, pokoknya mah harga tersebut adalah murah karena tidak ada tangan kedua sebagai perantara. Nah, setelah itu Ren meminta izin untuk pergi ke tempat pandai besi. Lalu ketika berjalan di tengah kota, semua orang menatap dengan penuh ketakutan terhadap Ren. Jelas Ren merasa enggak enak dan langsung berjalan dengan cepat. Singkat cerita tibalah Ren di toko pandai besi. Terlihat si penjaga toko begitu panik, tapi untungnya si penjaga toko ini orang yang baik, siap menerima pelanggan siapapun. Ya, ternyata di sini Ren ingin memperbaiki pedangnya yang telah rusak. Menurut si penjaga toko, pedang Ren sudah melewati batas pemakaian dan tipe kerusakannya itu karena sering menerima energi roh dan mana. Lantas Ren memberitahu bahwa dirinya memiliki 3 skill, yaitu penggunaan roh, mana, dan sihir suci. Jelaslah si penjaga toko ini terkaget karena skill tersebut sangatlah langka, tapi ia tahu ada satu orang yang memiliki semua skill tersebut. Sontaklah Ren meminta si penjaga toko untuk merahasiakan perihal itu. Nah, setelah transaksi pembayaran sudah diterima, si penjaga toko memberitahu bahwa suaminya yang sebagai pandai besi bernama Klope adalah orang yang perfeksionis. Makanya nggak heran jika nantinya Ren akan dilontarkan banyak pertanyaan agar pedangnya jadi sempurna sesuai keinginan Ren. Ren bilang itu tidak apa-apa dan Klope bisa menghubungi Ren lewat Lauraine. Sontaklah si penjaga toko langsung terkejut dan semakin yakin setelah mendengar nama Lauraine. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Lauraine yang sedang sibuk membaca sebuah buku perihal ghoul. Buku tersebut menjelaskan bahwa ghoul merupakan makhluk tingkat rendah, bisa mati dengan cara dipenggal, dan ghoul bisa hidup dengan memakan daging, terutama daging manusia. Dalam buku tersebut juga menyebutkan bahwa pernah ada kasus yang dimana monster peringkat tinggi mengubah bangkai manusia menjadi undead. Namun setelahnya mereka akan kehilangan kesadaran dan kepribadian. Itu artinya kasus Ren saat ini sangatlah langka. Ya, pokoknya Lauraine di sini sangat yakin bahwa Ren tidak berubah, tetap menjadi Ren seperti dulu saat masih menjadi manusia. Sontaklah Ren langsung terkenang masa lalunya, yang dimana Lauraine masih belum banyak gizi bro. Ternyata Lauraine di sini merupakan seorang petualang peringkat perak, bahkan mendapatkan gelar profesor sukses termuda. Namun menurutnya dunianya itu terlalu membosankan, yang dimana Lauraine selalu menghabiskan waktu sendirian mencari tanaman herb tertentu sampai ke negeri jauh. Nah, ketika mendapatkan misi ke hutan Azul, Lauraine dikenalkan dengan Ren si tukang bawa barang.
dan Ren akan dibayar secara gratis. Sebagai penggantinya, Lorraine harus mengajarkan dan memberi banyak pengalaman pada Ren yang masih berperingkat besi. Singkat cerita, ketika sampai di hutan Azul, Lorraine kebingungan mencari tanaman yang ia cari. Lalu tak lama kemudian Lorraine menemukannya, dan dengan hati-hati Lorraine mencabutnya agar bisa dibudidayakan. Tiba-tiba Ren membawa setumpuk tanaman yang sama. Awalnya Lorraine menganggap Ren melakukan kesalahan, tapi nyatanya Ren nampak seperti seorang ahli. Lalu tiba-tiba muncul sosok goblin. Untungnya di sini Ren masih tenang, langsung meminta Lorraine untuk mengeluarkan sihir. Ya, meski menurut Lorraine sihir tersebut adalah sihir biasa, tapi menurut Ren yang lemah, sihir Lorraine sangatlah menakjubkan. Ketika istirahat, Lorraine penasaran kenapa Ren mau ikut bersamanya. Ternyata Ren di sini memang disuruh oleh orang-orang yang merasa khawatir terhadap Lorraine yang masih awam sebagai petualang peringkat perak. Jelaslah Lorraine baper mendengarnya, ternyata semua orang sangat sayang terhadapnya. Lalu kenapa Ren tahu banyak tentang tanaman herb? Ya, di sini Ren bercerita bahwa dulu pernah ada seseorang yang mengajarkan Ren, yang dimana jika ingin menjadi petualang hebat, Ren harus bisa baca tulis, mempelajari tanaman dan monster, bahkan pengetahuan yang lainnya. Sontaklah di sini Lorraine langsung merasa kagum, meminta diajarkan tentang herb, bertarung, dan pengetahuan lainnya. Dan semenjak itulah pertemanan mereka berdua semakin erat sampai sekarang. Maka dari itu Lorraine yang sangat mengenal Ren sangat yakin bahwa Ren yang sekarang masih Ren yang dulu. Dan sejak berteman dengan Ren, Lorraine semakin yakin bahwa orang tuanya sangat menyayangi Lorraine. Jadi inget deh, ada surat yang lupa dibalas dari orang tuanya Lorraine. Kembali pada Ren, setelah berbincang dengan Klope, Ren terlihat ragu untuk berjabat tangan. Lalu karena pedang Ren masih dalam proses, istri Klope memberikan sebuah pedang sementara untuk Ren, karena ia tahu Ren akan kembali berpetualang ke dalam labirin. Setelah mengucapkan terima kasih, Ren pun langsung pergi. Nah, ternyata di sini Klope dan istrinya sudah menyadari bahwa orang itu adalah Ren. Itu karena terbukti dari skill yang ia miliki dan Lorraine yang ia kenal. Klope juga sadar bahwa Ren pastinya sedang mengalami kesulitan, dan kenapa ia tidak bercerita itu karena Ren memang orangnya seperti itu. Lebih tepatnya, seseorang yang memiliki sifat tidak mau merepotkan orang lain. Ya, singkat cerita, Ren telah pulang ke rumah Lorraine. Di sini Ren telah memasak beberapa makanan yang enak untuk Lorraine. Tapi kenapa Ren tidak makan ya? Jelaslah Lorraine terheran. Lantas Ren menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasakan lapar. Kemudian Lorraine membahas soal buku tentang sosok Goul. Dan di sini Lorraine sangat penasaran selanjutnya Ren akan berevolusi menjadi apa. Ren bilang tidak tahu, yang pasti Ren ingin berubah ke wujud yang hampir mirip dengan manusia. Maka dari itu untuk saat ini Ren mengincar evolusi tersebut dengan cara farming, mengalahkan monster-monster di dalam labirin. Keesokan harinya, Ren langsung berangkat menuju labirin. Baru saja datang, Ren harus menyelamatkan seorang petualang pemula yang hampir mati ketika melawan monster slime berwarna kuning. Nah, karena kita tidak dikasih tahu namanya, kita panggil saja Acuy ya. Nah, setelah menyelamatkan si Acuy, Ren langsung pergi begitu saja. Karena pada dasarnya seorang petualang harus berjuang sendiri, terluka salah sendiri, mati salah sendiri. Dan Ren sudah merasa cukup untuk membantunya. Tapi ingat, di kota Mat ada juga komplotan petualang yang selalu memanfaatkan orang lain, bahkan menipu dengan cara berpura-pura butuh bantuan, dan akhirnya berujung perampokan. Ya, si Acuy ini meminta Ren untuk menerimanya sebagai party. Acuy pun bercerita bahwa dirinya merupakan seorang koki. Namun karena restorannya bangkrut terlilit Bang Emok, Acuy butuh uang sehingga terpaksa harus menjadi petualang solo. Tapi di sini Ren tetap nggak peduli dengan cerita si Acuy. Namun setelah dipikir-pikir, kayaknya butuh orang deh untuk bawa item yang berat-berat. Alhasil Ren menjadikan si Acuy sebagai party, dan Ren menganggap hal ini sebagai bentuk bantuan yang lebih efisien. Namun apa yang terjadi ketika melihat luka si Acuy? Ren merasakan rasa panik yang aneh. Apakah ini yang dikhawatirkan Lorraine saat bertanya waktu itu? Lanjut, singkat cerita, Ren membawa si Acuy ke tempat rahasia. Jelaslah si Acuy terkejut karena tempat ini tidak ada di dalam peta. Lalu setelah lama menelusuri, Ren nampak kecewa, ternyata tempat rahasia ini tidak ditemukan item sihir apapun. Tapi tiba-tiba si Acuy menemukan sebuah jalan rahasia lagi. Jelaslah si Acuy sangat senang. Itu karena dengan info ini dirinya akan mendapatkan banyak uang. Tapi si Acuy langsung ketakutan ketika menatap Ren. Ren berkata bahwa ia tidak peduli jika info ini diakui oleh si Acuy.
Tapi yang harus diperhatikan saat ini yaitu apa yang ada di balik jalan rahasia ini. Nah, ketika sudah masuk ternyata hanya terdapat ruang kosong. Lah ini si Acuy malah nyelonong masuk. Jelaslah Ren terpanik karena di depan sana terdapat lingkaran sihir di lantai. Tapi si Acuy di sini tidak bisa melihat lingkaran tersebut. Dan lalu tiba-tiba si Acuy langsung menghilang. Ya, di sini Ren baru sadar ternyata lingkaran sihir tersebut merupakan teleportasi menuju ruang lain. Secara logis setiap orang pastinya nggak akan peduli dan akan meninggalkan si Acuy. Tapi di sini Ren gak mau menjadi monster yang sesungguhnya. Maka dari itu Ren langsung mengejar si Acuy. Dan tiba-tiba ya, muncullah sosok kerongkong raksasa yang dianggap sebagai bos lantai. Meski cukup menakutkan, namun Ren tetap berusaha menyerang menggunakan skill roh dan mana. Akan tetapi semua serangannya sia-sia. Ya, di sini Ren mulai panik bahkan menganggap dirinya tidak beruntung, yang dimana jika Ren tidak bisa mengalahkan bos lantai, maka Ren tidak bisa keluar dari ruangan ini. Lalu tiba-tiba Ren kembali teringat seseorang yang pernah mengatakan bahwa seorang petualang terhebat akan pernah menyerah dan akan tetap bertarung sampai akhir. Alhasil kini semangat Ren kembali berkobar mengeluarkan energi roh yang lebih kuat dari sebelumnya. Singkat cerita, setelah mengalahkan kerongkong raksasa, Ren langsung mengobati si Acuy hingga tersadar. Sontaklah Acuy terkaget melihat monster kerongkong yang sudah hancur dikalahkan oleh Ren seorang. Lalu tiba-tiba Acuy makin terkejut ketika Ren memberikan batu kristalnya secara cuma-cuma. Tapi itu bohong, ternyata ada syaratnya bro. Yang dimana Ren menunjukkan tubuhnya yang sudah menjadi undead, bahkan bercerita gimana awal mula itu terjadi. Nah, hal yang Ren minta, Ren ingin Acuy menggantikan dirinya untuk mengambil misi di guild dan membeli perlengkapan di toko. Jelaslah Acuy terheran karena tugas tersebut tidak sebanding dengan bayaran yang diberikan Ren. Lantas Ren meminta satu hal lagi, yaitu Acuy harus menggratiskan makanan ketika Ren berada di restoran milik si Acuy. Jelaslah Acuy langsung menangis terharu dan berjanji mulai saat ini ia akan berusaha lebih keras lagi agar restorannya kagak bangkrut lagi, dan Ren akan diperbolehkan makan sepuasnya. Nah, singkat cerita, Ren dan Acuy telah keluar dari labirin. Acuy sengaja mengajak Ren sampai ke depan pintu restorannya. Restorannya itu bernama Pavilion Naga Merah. Sontaklah Acuy langsung dapat pelukan dari sang istri, bahkan hingga lupa bahwa Ren ada di situ. Duh, jadi malu deh istrinya. Lantas si Acuy langsung memberitahu istrinya bahwa Ren telah memberinya kristal bos lantai. Sontaklah sang istri langsung memarahi si Acuy. Itu karena semua pemberian itu pasti ada syaratnya, dan sang istri di sini nggak mau ketipu yang kedua kalinya hingga membuat restoran ini terlilit hutang dan bangkrut. Sontaklah Acuy memberitahu bahwa Ren bukanlah penipu, melainkan sosok penyelamat. Menyelamatkan Acuy dari serangan monster, bahkan memberikan batu kristal hanya untuk membantu agar Acuy terbebas dari hutang. Dan Ren hanya meminta syarat yang mudah, salah satunya makan gratis di restoran ini, dan Acuy akan menjalankan tugas layaknya kurir bagi Ren. Jelaslah mereka berdua langsung terharu. Ya, disinilah Acuy dan istrinya memperkenalkan diri bernama Loris dan Isabel. Setelah itu langsung pergilah itu si Ren. Tapi Loris kembali memanggil dan meminta Ren untuk memberitahu nama aslinya. Loris berjanji akan menjaga rahasia dan tetap memanggil Ren sebagai bos. Alhasil Ren pun menyebutkan namanya, dan setelah itu Ren langsung pergi. Tapi tiba-tiba ketika akan pulang ke rumah Lorraine, pikiran Ren mulai tercemar dengan niat-niat busuk layaknya seorang monster. Ren di sini mencoba melawan kesadarannya sendiri, namun karena sudah tidak tahan, alhasil Ren mulai termakan oleh kesadarannya. Seperti yang kita lihat, Ren mulai menatap Lorraine lalu memeluknya dengan erat. Jelaslah Lorraine langsung baper. Tapi tiba-tiba ya, di sini Lorraine memang sudah mengira bahwa Ren akan menjadi seperti ini. Makanya Lorraine memang sudah menyiapkan diri dengan sebuah sihir agar Ren tertidur lelap. Tapi Lorraine di sini berkata bahwa dirinya tidak sudi dimakan ketika Ren kehilangan kesadaran. Dalam artian, Lorraine di sini rela dimakan oleh Ren jika Ren dalam penuh kesadaran. Rasa-rasanya aku jadi... Gak usah nyanyi bang, lanjut bang.
Ya, lanjut. Nah, singkat cerita, Ren kembali terbangun. Sontaklah Lorraine melontarkan banyak pertanyaan. Habis dari mana dan apakah ada sesuatu yang mendorong di dalam pikiran Ren? Setelah melihat sekitaran, sontaklah Ren langsung meminta maaf. Ya, menurut Lorraine, yang terpenting saat ini seberapa banyak hal yang diingat Ren. Lantas Ren menjelaskan bahwa dirinya ingat ketika menyerang Lorraine. Awalnya Ren merasa gelisah ketika bertemu seorang petualang yang terluka di dalam labirin. Lebih tepatnya, Ren merasa kalau si petualang itu bakalan enak kalau dimakan. Dan ketika semakin ditahan, malah semakin menjadi. Lalu ketika melihat Lorraine yang langsung pecahlah itu hasratnya. Hasrat ingin memakan ya. Fokus. Lantas Lorraine memberitahu bahwa Ghoul merupakan pemakan darah dan daging manusia. Ya pokoknya mah untuk malam ini mending kita istirahat saja ya. Tapi ketika akan pergi, sontak Ren meminta Lorraine untuk menunjukkan luka di bahunya. Lalu ketika dilihat, jelaslah Ren di sini merasa bersalah. Tapi tenang Teteh Lora, Ren di sini bakalan tanggung jawab kok. Langsung disembuhkanlah pakai sihir suci. Jelaslah Teteh Lora di sini langsung terkejut, ternyata Ren punya sihir suci, baru tahu ternyata. Tapi bekas gigitan kadalnya masih ada tuh. Tenang Teteh Lora, Ren pasti bertanggung jawab sepenuhnya. Pokoknya mah Teteh Lora bakalan sembuh kembali mulus. Tuh kan langsung sembuh kan. Nah setelah itu Ren dan Lorraine baru tersadar bahwa saat ini Ren telah mengalami perubahan, yang dimana Ren agak sedikit gemuk dan punya rambut yang hampir mirip dengan Ren yang dulu. Dan tiba-tiba topengnya itu bisa berubah-ubah. Ternyata perubahan tersebut bisa berubah sesuai pikiran Ren. Lantas Lorraine menyuruh Ren untuk berpikir membuka topeng tersebut, namun hasilnya gagal. Bahkan ditarik pun tidak bisa. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting saat ini Ren punya mata, bahkan suaranya pun semakin lancar berbicara. Pertanyaannya, sejak kapan evolusi ini terjadi? Apakah setelah melawan bos monster? Tapi kenapa Ren tidak merasakan perubahan yang hebat seperti sebelumnya? Lantas Lorraine berasumsi apakah itu terjadi karena darah dan dagingnya? Ya, menurut Lorraine alasan tersebut cukup masuk akal, karena Ren di sini sudah tidak seperti Ghoul, melainkan mirip dengan sosok Thrall yang merupakan anak buah para vampir. Lebih tepatnya sosok paling rendah di antara para lesser vampir. Nah, disinilah Lorraine mulai berhipotesis ada beberapa kemungkinan. Awalnya Ren adalah sosok kerongkong lalu berevolusi menjadi Ghoul. Pertanyaannya, kenapa kerongkong jauh-jauh berubah jadi sosok Ghoul? Bukankah itu aneh? Karena seharusnya evolusi monster itu berubah menjadi sosok yang lebih tinggi. Ya, tapi fakta mengatakan Ren berubah menjadi sosok yang tetap rendah, yaitu Ghoul. Disinilah Lorraine mulai berteori yang dimana perubahan terjadi akibat sesuatu yang dipikirkan oleh Ren. Misalnya ingin menjadi wujud yang hampir mirip dengan manusia. Jelaslah Ren senang jikalau begitu dirinya akan benar-benar menjadi vampir, tapi sayang itu hanyalah asumsi doang. Nah, Lorraine kembali berteori bahwa perubahan itu layaknya sebuah peringkat yang tidak bisa naik dari perunggu langsung lompat ke emas. Jadi pastinya ada tahapan seperti tangga gitu, bro. Nah, di sini Lorraine menjelaskan ada sebuah penelitian pengembangan evolusi telah mengonfirmasi bahwa monster akan berubah sesuai lingkungan. Contohnya, lingkungan berair akan menjadikan monster air, lingkungan vulkanik akan menjadikan monster api. Dalam artian para monster berubah sesuai pikirannya sendiri. Ya, di sini Ren menyimpulkan jika dirinya berusaha keras, pasti suatu saat nanti gitu ya Ren kembali ke wujud manusia. Tapi pastinya semua itu ada syaratnya, seperti halnya saat ini, yang dimana Ren bisa berubah bentuk dengan cara memakan darah dan daging. Lalu untuk selanjutnya, syarat apa yang akan diterima Ren? Ya pokoknya itu masih dalam misteri dan semua yang diceritakan masih hanya sekedar asumsi. Nah lalu kemudian tiba-tiba Lorraine sangat bersemangat ingin meneliti tubuh Ren. Jelaslah Ren panik karena disuruh ini itu. Ya untungnya di sini Lorraine masih baik bro, jadinya dilanjut besok ya. Besok ya udahlah, nggak apa-apa. Gak apa-apa apanya bang, gak jelas lu bang. Iya nggak apa-apa. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ketika sedang latihan, Ren mengecek pedangnya yang sudah rapuh. Sontaklah Ren menghampiri Klope. Jelaslah Klope di sini agak kesal, tapi bukan marah ya bro. Lalu ketika Ren bercerita melawan kerongkong raksasa di sebuah labirin jalan rahasia, Klope tidak percaya. Tapi karena Ren adalah pelanggannya sejak lama dan tahu bahwa Ren adalah orang yang jujur, alhasil Klope percaya dan bilang bahwa pedangnya itu masih dalam masa perbaikan. Ya mungkin di sini Klope ingin merombak lagi ya pedang si Ren itu setelah mendengar monster yang dilawan Ren ternyata bukan abal-abal. Dan untuk sementara waktu, Ren dipinjamkan pedang yang baru. そりゃまあ存在進化は。おい、そこの野菜全部適流点は今日の待ってるぜ。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana seru nggak bro? Ini seru loh, gue sering nungguin anime ini. Pasti karena ada Lorraine ya bang. Bukan botak.
Pokoknya mah ini anime paling gue tunggu. Gue penasaran kenapa Ren lemah selama 10 tahun dan Ren akan menjadi apa nantinya gitu. Ya kalau soal Loraine mah itu cuman pemanis doang bro, tapi gue juga suka sih. Halah bang, bilang aja dari awal bang. Udah tutup aja videonya ya. Oke bang, bye.